Shalom, shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sebentar kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di minggu ini, tanggal 14 Mei 2026, jam 7 di tempat ini. Dan kita akan bergabung dengan jemaat yang ada di Rejosari, dan kita akan memberikan yang terbaik dalam pelayanan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dia naik ke sorga, apa yang dia lakukan setelah dia bangkit dari kematian. Dan kita tahu Alkitab berkata dia selama 40 hari ada di dunia untuk melakukan apa? Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, mengapa harus 40 hari? Sebagai tema firman Tuhan pada pagi hari ini, 40 hari. Why? Mengapa? Kenapa harus 40 hari? Kenapa tidak 10 hari, 3 hari, 7 hari, 1 hari, 1 tahun, 40 tahun dan lain sebagainya? Mari kita baca Kisah Rasul 1 ayat 3. Kita baca bersama-sama, 1, 2, ada di depan, di LCD saja. 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Nah, saudara, kita baca juga Markus pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-9 mulai. Saya membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu semuanya membaca ayat yang genap. Karena kita memiliki keistimewaan sebagai orang percaya, punya Alkitab yang sama, bahasa yang sama, logat yang sama, itu adalah kebanggaan kita. Markus pasal 16 ayat yang ke-9 dan sampai selesai. Oke, silakan duduk teman-teman yang melayani, puji Tuhan. Mungkin bisa ditampilkan dulu ya untuk mempermudah saudara yang seperti saya, matanya sudah agak sedikit bermasalah. Saya mulai. Saya mulai ya, nanti Bapak Ibu yang bersama-sama. Kita akan menikmati setiap kata-kata ayat ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 setan dari dia. Namun ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan tidak dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada yang lain. Tetapi mereka pun tidak percaya kepada kedua orang itu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Wow, ayat 16 itu keren ya. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3, ayat 16.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Amin, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, begitu dahsyat dan luar biasanya cara Tuhan melakukan penyelamatan bagi saudara dan saya. Dalam Kisah 1 ayat 3 ini tadi dikatakan bahwa kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya, setelah ia bangkit, selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang kali dia menampakkan diri setelah dia bangkit dari kematian. Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Kenapa? Karena manusia itu biasanya sulit untuk percaya biarpun sudah melihat. Sulit untuk yakin walaupun berulang-ulang kali diberkati Tuhan. Menurut pengalaman Bapak, Ibu, dan saudaraku, apakah sepanjang saudara percaya kepada Yesus hanya satu kali saja saudara mengalami mujizat atau berulang kali? Dijawab dulu yang dengan keras. Hanya sekali? Berulang kali. Tapi mengapa ketika ada kesesakan, ada persoalan, ada masalah, saudara kadang-kadang lupa akan Yesus, lupa akan Tuhan. Padahal kata berulang kali terjadi. Bahkan ada lagu, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Nah, berkali-kali Tuhan kita selalu menguatkan kita. Berkali-kali Tuhan selalu menopang kita. Berkali-kali Tuhan selalu menolong kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita setia kepada pribadi yang selalu menolong kita? Apakah kita bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita yang selalu memberkati kita? Karena ada banyak senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Pagi hari ini, mengapa Tuhan Yesus memakai 40 hari, namun tidak secara terus-menerus kita lihat tadi, dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi dia datang dan pergi. Kau datang dan pergi, nah itu ya, sesuka hatinya. Pokoknya dia mau ketemu, ya monggo. Tidak ketemu juga dia tidak, karena dia berkuasa. Tetapi sebelum dia mati dan bangkit, saudara, dia setiap hari bersama-sama dengan muridnya. Kemana dia, muridnya ikut. Bahkan ketika Yesus berkata, saya pergi dulu ke Bukit Getsemani untuk berdoa, muridnya juga ikut dan mereka melihat dan bertemu dengan dia. Tetapi setelah dia bangkit, muridnya tidak sanggup lagi untuk mengikuti dia karena sudah berbeda. Bahwa dia sudah menunjukkan kewibawaan dan juga ketuhanannya, bahwa tidak bisa lagi dia dibatasi dengan tembok, dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan tempat. Dia adalah Allah sejati yang tidak dibatasi oleh apapun. Dia ada di sini hari ini, dia juga ada di Pulau Sumatera hari ini. Dia ada di Papua hari ini, di detik yang sama. Kita berada di tempat yang berbeda, tetapi kehadiran Tuhan
nyata di tempat yang berbeda itu. Nah saudara, selama 40 hari itu dengan para muridnya dia tidak lagi terus-menerus ada berdampingan. Dan kita akan nyimak mengapa seperti itu. Kita akan belajar mengapa harus seperti itu. Yang pertama adalah bahwa mengapa Tuhan Yesus memakai 40 hari untuk menampakkan diri sebelum dia naik ke sorga yang akan kita peringati besok hari Kamis. Yang pertama adalah meyakinkan para murid bahwa dia sudah bangkit. Meyakinkan, saya sudah bangkit. Karena para muridnya itu ada yang tidak percaya. Aku gak percaya karena aku tahu dia disalib. Aku tahu dia disiksa. Aku tahu dia dikubur. Dan juga kuburannya itu disegel dengan baik. Aku tahu bahwa tidak ada orang yang bisa membuka segel tutup kuburannya itu. Tetapi dengan waktu yang diberikan oleh Tuhan, dia ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar bangkit. Dia benar-benar adalah Tuhan dan juga dia benar-benar adalah manusia. Itulah perbedaan dan tidak ada satu manusia di dunia ini seperti Yesus. Dia manusia 100% tetapi juga dia Allah 100%. Kenyataan yang mereka lihat adalah bahwa mereka menjadi bingung. Mengapa? Kalau memang dia sudah bangkit, mengapa dia tidak bersama-sama kita terus-menerus? Mengapa kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang dia tidak ada? Para murid keheranan, tetapi selama 40 hari ini, 40 hari itu, Yesus ingin menunjukkan supaya mereka tahu bahwa dia bukan lagi manusia semata, tetapi dia juga Allah. Dia manusia tetap. Ketika kita lihat para muridnya kembali kepada latar belakang mereka menjadi nelayan. Yesus datang di sana pagi-pagi buta. Dan pagi-pagi benar dikatakan, anak-anakku apakah kalian sudah sarapan? Wah, mereka kaget. Mereka pikir itu hantu. Padahal Yesus berkata, apakah kalian sudah sarapan? Kemudian Yesus langsung menyediakan ikan bakar kepada mereka, saudara. Mereka makan. Dan mereka melihat, tapi enggak berani lagi memegang tangan Yesus, enggak berani lagi, hanya memandang saja, melihat saja. Karena Yesus sudah dipenuhi dengan kemuliaan. Sudah dipenuhi dengan kemuliaan Allah dan tidak boleh lagi berpegangan dengan manusia yang berdosa itu. Mereka makan tapi saling memandang. Wow. Ternyata kemanusiaan Yesus yang sudah dalam ketutupan ilahinya itu masih bisa makan. Tetapi tidak bisa lagi dipegang saudara karena dia sudah penuh dengan kemuliaan Allah. Sebentar dia akan naik ke sorga. Dan yang kedua adalah, nah sebelum kita masuk yang kedua saudara, bahwa Yesus ingin meyakinkan para muridnya bahwa ia benar-benar bangkit. Ia benar-benar bangkit dari kematian. Bukan hantu yang mereka lihat. Tetapi Allah yang hidup. Karena hantu dengan Tuhan itu memang mirip-mirip, perbedaannya hanya sedikit. Tuhan. Nah itu ya. Tuhan dengan hantu itu hampir mirip. Sama-sama roh. Tetapi roh Allah itu yang berkuasa. Hantu itu saudara ada, tetap ada. Tetapi tidak akan pernah berkuasa. Dan hantu itulah yang selalu mengiming-imingi manusia supaya tidak percaya kepada Yesus. Ia makan bersama dengan mereka, membiarkan luka-lukanya disentuh dan berulang kali menampakkan diri untuk menghapus keraguan mereka. Bagi mereka yang tidak percaya, Tuhan masih mengizinkan, ini lukaku, lihat, boleh kamu sentuh, tapi tidak boleh kamu pegang, tidak boleh kamu rangkul. Saudara, Allah kita itu Allah yang imanen dan transenden. Artinya adalah Allah yang ada di dalam hidup kita karena dia sudah pernah datang ke dunia dan dia berkuasa untuk hidup kita, dan dia juga Allah yang kudus, yang jauh di singgasana. Yang kedua kita lihat, mengapa dia harus 40 hari ada di dunia? Supaya murid-muridnya, meyakinkan murid-muridnya tentang kebenaran adanya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu pasti ada, tidak hanya sekedar cerita.
Surga itu pasti ada. Siapa yang sudah pernah datang dari surga dan pergi ke surga kembali? Hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Makanya dia bisa bercerita tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu maknanya juga ada dua. Maknanya adalah yang pertama, nanti kalau kita percaya kita akan masuk dalam kerajaan surga, karena dia menjadi jembatan dan menjadi tangga untuk kita bisa jalani, yaitu salib itu. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, maka dia pasti, bukan lagi moga-moga, bukan lagi semoga ataupun dalam angan-angan, tetapi dia pasti masuk surga. Itu yang dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi. Dan yang kedua, isi kerajaan Allah itu pasti akan ada bagi kita di dunia ini, supaya kita bisa melawan segala kedagingan dan tipu muslihat kuasa penguasa di dunia ini. Yaitu tentang apa? Kebenaran, tentang damai sejahtera. Itu adalah isi kerajaan Allah, dan itu diturunkan ke dunia. Itu sebabnya kalau kedua hal ini kita dapatkan, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun di dunia ini. Kebenaran, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Dan itu ada di dalam dunia ini yang sudah diberikan kepada kita. Maka kalau kita ikut dalam kebenaran, hidup benar, hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini. Amin. Orang yang benar itu biasanya berani. Kalau anak saya melakukan benar, kemudian saya katakan itu salah, wah dia langsung berdiri. Langsung dia katakan, saya berani mempertanggungjawabkannya karena saya dalam posisi yang benar. Biasanya orang yang benar itu tidak takut menghadapi apapun. Tapi kalau orang yang salah, ya udah pasti polisi saja datang dia langsung sembunyi. Karena apa? Dia mungkin melakukan kesalahan. Tapi orang yang selalu melakukan kebenaran, dia tidak takut menghadapi situasi apapun, termasuk situasi hari-hari ini di zaman akhir ini. Peperangan terjadi, kesulitan ekonomi terjadi. Saudaraku tidak perlu takut menghadapi zaman akhir ini. Ekonomi boleh merosot, kemudian pekerjaan boleh mulai tergoncang. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang selalu memberikan kemampuan untuk kita melewati situasi itu. Amin. Amin. Apakah ada hari ini yang sedang goncang masalah perekonomiannya? Tidak ada ya. Puji Tuhan, itu dengan iman saudara ya. Pasti kita bisa melewati. Saya pernah melewati saudara, makan saja itu Senin tok bisane, ya kan? Senin tok bisane. Tapi saya tidak pernah ragu. Karena apa? Karena Tuhan. Pernah ragu sih, kan manusiawi pernah ragu. Wah, waktu itu ini pengalaman saudara ya, dan itu berulang kali saya ungkapkan. Karena saking ajaibnya Tuhan kita. Saya katakan kepada adik saya, Mama Nathan ini ya. Wes kita mulai wae sore somangan yang Jawa, saya bilang itu. Besok kita packing aja, pulang aja kita. Di Jawa ini nggak bisa kita makan, kita jualan permen yang nggak laku, jualan kain yang nggak laku, pelayanan juga waktu itu belum banyak jemaat, persembahannya hanya bisa dimakan untuk hari Senin dan hari Selasanya makan apa begitu ya. Tengah malam kami udah packing ini sudah minta pinjam dulu uang ya, kita pulang ke Sumatera saja, nggak bisa makan di sini. Jam 12 malam saudara, ada orang menggedor pintu. Jam 11 malam lewat ya. Nah kemudian wah itu kayaknya perampok ataupun pencuri. Langsung kami matikan lampu ya. Nah setelah itu semakin keras, akhirnya tetangga datang. Ibu Emi kamu dicari orang. Oh iya. Udah gak usah masuk kami Bu. Karena menjatuhkan kertas ini saja. Jadi ada surat saudara. Ada burung gagak yang datang. Burung gagak itu berbicara begini. Saya berjanji nama saya Jessica Lim akan menopang pekerjaan pelayanan hamba Tuhan selama 3 tahun di tempat ini. Dengan cara apa?
beras 50 kg per bulan, kemudian minyak goreng 5 botol, telur 5 kilo, apa gitu ya, sekitar 5 bagian waktu itu. Dan ditandatangani, mohon diambil setiap tanggal muda, tanggal 1 di toko Sriti Nusukan. Loh, saya kan belum pernah lihat toko Sriti Nusukan ya. Kemudian pagi-pagi kami langsung ke sana, saya langsung ke sana dan membawa surat itu karena fotokopi surat ini sudah saya taruhkan ke sana. Nah, kemudian saya pergi ke sana, toko Sriti itu mana ya? Ternyata ada sebelah kanannya saudara ya, sebelah kanan Nusukan, pasar lurus terus. Oh, ini toko Sriti Nusukan. Saya lihat surat yang sama yang saya pegang itu sudah ada di temboknya di laminating, dan saya tunjukkan surat itu dan dia katakan, Mbak katanya, sudah 1 minggu saya diantar surat ini, tapi saya bingung kok enggak ada yang mengambil tiap bulan. Nah itu ya, jadi surat itu ada sama selama sekian tahun. Nah saudara, kadang-kadang ketika kita sudah di dalam titik terendah pun Tuhan sebenarnya sudah menolong. Hanya kita peka atau tidak pertolongan itu. Hanya kita peka atau tidak pertolongan itu. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya saya diberkati, tetapi orang-orang di sekitar saya juga akhirnya menjadi berkat, terberkati. Nah, kerajaan Allah ketika kita melakukan sebuah kebenaran, kita sebenarnya tidak perlu takut. Lalu ada damai sejahtera. Saudara, walaupun kita kekurangan, walaupun kita tidak memiliki sesuatu, walaupun sakit misalnya, hari-hari yang lalu tuh saya banyak sekali penyakitnya, ada telinga lah, ada kaki saya tidak bisa jalan lah, ada apa lagi ya, ada 5 saya catat kemarin itu ya. Dengan bersamaan saudara ya penyakitnya itu. Lalu sampai wah Tuhan bagaimana ini. Lalu saya setiap pagi itu tumpang tangan. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Satu persatu disembuhkan oleh Tuhan saudara ya. Dan ada ketenangan menghadapi hal-hal seperti itu. Ada kekuatan dan tidak ada keraguan lagi. Apakah saudara memiliki tantangan hal-hal yang membuat saudara takut hari-hari ini? Cukup saudara memakai kata jimat saudara, dalam nama Yesus aku mengalami damai sejahtera, dalam nama Yesus aku diberkati, dalam nama Yesus aku dipulihkan, dalam nama Yesus aku mendapatkan hubungan dengan kerajaan Allah. Karena selama 40 hari itu saudara, dia terus mengingatkan tentang ajaran yang telah diajarkan selama ini, selama 3 tahun. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu ada, kerajaan Allah itu ada, kebenaran itu ada. Tetapi para muridnya itu melupakan. Ketika dia mati saudara, lalu bangkit, mereka sudah kocar-kacir ke sana kemari. Ketakutan, karena apa? Karena Tuhannya sudah mati dikatakan. Jadi Yesus mengajar secara mendalam mengenai kerajaan Allah dan pemahaman tentang kitab suci. Menjelaskan bahwa Mesias harus menderita, harus mati dan bangkit kembali. Jadi Allah kita sebagai orang percaya, kalau orang berkata Allahmu mati, oke, ya itu memang benar dia mati. Tetapi dia tidak mati untuk selamanya. Dia mati untuk menebus dosa saya, untuk menebus dosa orang yang percaya. Lalu dia bangkit karena dia Allah. Dia tidak bisa mati karena dia adalah Allah. Dia menderita, makanya kalau kita menderita itu logis. Tapi luar biasanya kita menderita, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita dalam penderitaan itu. Karena apa? Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang seperti patung, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Tapi Tuhan kita punya telinga, bahkan tidak kurang panjang tangannya untuk selalu menolong kita. Amin. Tidak kurang panjang. Artinya selalu dia mampu untuk menolong kita. Yesus berkeliling ke kota-kota dan desa-desa di wilayah Yahudi, mengajar di rumah ibadat, tapi kemudian di tepi danau hingga di perbukitan. Makanya ada khotbah di bukit itu saudara tentang kerajaan Allah itu sangat luar biasa. Termasuk 10
model seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka akan mendapatkan kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang ini dan itu, semuanya di dalam kerajaan, di dalam khotbahnya itu sangat luar biasa. Dia menyampaikan isi kerajaan Allah kepada murid-muridnya, dan bukan hanya murid-muridnya yang 12 itu saja loh saudara ya, tetapi ribuan orang mendengar ketika itu. Ribuan orang mendengar dia. Bahkan dikatakan dia bisa memberikan 5.000 orang makan dengan 2 ikan dan 5 roti. Artinya terjadi mujizat yang dahsyat. Nah saudara, yang ketiga, mengapa harus 40 hari? Selama 40 hari itu saudara, dia memberikan pengharapan kepada para muridnya yang sempat terhenti pada saat ia mati dan terkubur. Ketika dia mati saudara, pengikut-pengikutnya itu ketakutan, lari dan meninggalkan Yesus, lari dan meninggalkan tempat kediaman mereka yang biasanya berkumpul. Rasa takut atas otoritas pada zaman itu oleh Romawi yang telah membunuh Tuhan mereka, Yesus, yang telah menguburnya, bahkan disegel dikatakan. Mereka dipenuhi keputusasaan, ada rasa takut, banyak yang bersembunyi, termasuk 2 orang yang pergi ke bawah Yerusalem, yaitu ke Emmaus. Dan Yesus harus memakai model lain untuk bertemu dengan mereka. Ketika mereka berbincang-bincang di jalan, 2 orang ini yang sudah putus asa kembali ke negerinya, dia katakan, udahlah pulang aja lah kita. Mungkin seperti kami tadi ya, udahlah kita pulang aja lah ke Sumatera. Di Sumatera itu makanan minuman tidak pernah kurang, mulih wae lah. Yesus datang di situ. Ini juga ketika mereka berjalan berdua, mereka saling mengungkapkan rasa putus asanya, rasa malu, kemudian kebingungan dan ketakutan mereka. Dan Yesus pihak ketiga datang dan nimbrung di sana dan berkata, ngomong apa toh kalian? Sedang ngapain kalian berdua? Dia kaget, orang 2 ini kaget. Loh, kayaknya kamu orang yang paling aneh di Yerusalem ini. Kok bisa aneh dikatakan Yesus? Kamu satu-satunya pria kulihat yang tidak tahu apa-apa. Kamu gak ngerti toh apa yang terjadi 3 hari yang lalu. Apa yang terjadi? Mereka mulai bercerita bahwa mereka dulunya adalah pengikut Yesus. Mereka begini dan udah senang-senang bahwa mereka mendapatkan mujizat. Tetapi dalam sekejap langsung Yesus itu mati dikatakan. Yesus tersenyum saudara. Oh gitu ya. Ya udahlah, kita udah sampai. Mereka sampai ke satu tempat. Kemudian mereka makan. Ketika mereka makan bersama itulah mata rohani mereka terbelalak dan mata jasmani mereka terkaget-kaget. Wow, ternyata yang kita hadapi ini bukan manusia sembarangan lagi. Dia Yesus. Ketika mereka sadar dia Yesus, Yesus sudah tidak ada lagi. Karena dia sudah tidak bisa dibatasi dengan waktu dan tempat itu tadi saudara. Saudara, mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias awalnya yang dijanjikan. Dan sekarang harapan mereka hancur. Mereka telah melupakan janji-janji Yesus bahwa dia akan kembali dari kubur. Dan mereka merasa tidak memiliki masa depan lagi. Itu yang dialami oleh 2 orang yang pergi ke Emmaus itu. Itu juga yang dialami oleh Thomas. Itu juga yang dialami oleh orang-orang yang lain. Putus asa. Dan ingin Yesus mengembalikan roh keputusasaan itu menjadi harapan yang baru kembali. Itulah gunanya kenapa dia harus 40 hari ada di dunia. Selanjutnya adalah bahwa mengapa harus 40 hari? Ternyata Tuhan Yesus mau menghapus ketergantungan kepercayaan atau iman mereka pada kehadiran Tuhan yang dilihat secara kasat mata. Yesus secara fakta yang kelihatan itu ingin dihapus oleh Yesus supaya ketika mereka tidak melihat Yesus secara nyata, mereka tetap masih percaya. Makanya dia kadang ada di kota ini, kadang ada di kota lain, kadang mereka melihat, kadang mereka tidak melihat. Ternyata Yesus ingin supaya mereka tidak bergantung kepada fisik,
tetapi harus bergantung kepada iman. Walaupun mereka tidak melihat secara kasat mata, mereka yakin bahwa Yesus ada hadir di sana. Amin. Saudara pernah melihat wajahnya Yesus secara nyata langsung di depan saudara? Jarang. Ada orang yang langsung memperlihatkan oleh Yesus wajahnya kepada dia, ada. Ada kesaksian banyak seperti itu. Bahkan orang yang tidak percaya langsung melihat. Seperti almarhum Yusuf Roni langsung melihat ketika dia ada di tempat keyakinannya lama. Waktu mereka pergi ke tempat keyakinannya lama. Waktu mereka pergi itulah dia langsung sadar. Ternyata keyakinan saya ini berbeda sekali. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin menunjukkan kepada muridnya bahwa tidak selamanya aku di dunia ini, tapi aku akan naik ke sorga sebentar lagi. Tapi yakinlah bahwa penyertaanku tidak pernah berkurang, tidak pernah dikurangi, tetapi semakin meluas, semakin besar penyertaan Tuhan. Karena aku akan mengirimkan rohku, Roh Kudus, Parakletos yang akan dikirimkan. Itu sebabnya kehadiranku tidak akan tidak terbatas lagi hanya di kota Yerusalem, tetapi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di tempat ini saudara. Yesus ada di tengah-tengah kita. Karena dia tidak lagi secara fisik bekerja, tetapi dia bekerja secara roh. Roh itu tidak bisa kita batasi. Dan yang terakhir adalah bahwa mengajarkan kepada muridnya bahwa Tuhan Yesus mau kita percaya sekalipun tidak melihat. Kita tidak bisa melihat Yesus hari ini, tapi kita percaya, amin. Kita belum tahu jawaban yang harus kita jalani, tetapi kita tahu bahwa pasti Tuhan akan tolong. Itulah iman, itulah keyakinan, itulah kepercayaan kita. Saya tidak bisa melihat bahwa jawaban itu sudah ada hari ini, tapi saya yakin dengan pertolongan Tuhan Yesus maka saya sudah mendapatkan jawabannya. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Makanya seperti dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara akan diselamatkan dari segala keterbatasanmu, sakit penyakitmu, ekonomimu, keluargamu, kehidupanmu pasti akan diselamatkan. Karena apa? Karena itu adalah janji Tuhan bagi kita. Setelah bangkit selama 40 hari saudara, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa ia hidup, memberikan pengajaran terakhir sebelum ia naik ke sorga, mempersiapkan para muridnya untuk tugas besar, yaitu memberitakan tentang Kristus kepada dunia. Sebelum kita memberitakan Kristus kepada dunia, alami dulu, nikmati dulu, rasakan dulu, cicipi dulu, kecaplah dan lihatlah dulu betapa baiknya Tuhan itu. Kalau itu sudah ada sampai di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah goyah. Apapun masalahnya, kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Selalu kita berkata, Yesus adalah baik. Yesus adalah baik. Mari kita datang kepada Tuhan.